Kalau Pak Boy melihat tadi Anda sudah mengatakan bahwa tidak toleran, kemudian provokatif propaganda, kemudian menyebarkan ajaran tidak sesuai dengan Pancasila atau prinsip negara kita, sementara saat ini Kemendagri masih mengevaluasi dan mengevaluasi lagi. Apa tanggapan Anda, Pak? Tapi pada dasarnya begini, dalam melihat ormas, kita harus melihat bahwa ormas merupakan kumpulan dari masyarakat atau warga negara yang tentunya kita tetap melihat dari perspektif kegiatan masyarakat yang positif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang perlu kita lakukan adalah tentu kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan terhadap ormas ini. Jadi kami mengajak kepada semua pengemudi kepentingan, lebih bagus kita berorientasi melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait keberadaan ormas-ormas ini. Ini sangat penting karena ormas juga dapat menjadi mitra bagi pemerintah, bagi kita dalam proses pembangunan nasional. Jadi oleh karenanya kita melihat dalam konteks yang positif, apabila di dalam penyelenggaraan kegiatannya dinilai melakukan pelanggaran hukum, ini umumnya, lazimnya ya, itu juga diawali dengan tindakan-tindakan dari para orang per orang yang memprovokasi, yang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Pak Boy, ini kita beberapa waktu terakhir kita dikagetkan begitu dengan banyaknya organisasi-organisasi ataupun diskusi-diskusi, kemudian ada juga festival yang dibubarkan oleh ormas yang datang. Kita boleh matikan terlebih dahulu teman-teman? Oke, terima kasih ya. Kemudian diganggu oleh ormas yang datang, kemudian meminta polisi untuk membubarkan. Padahal mereka juga memiliki hak untuk menyelenggarakan diskusi-diskusi dan juga memiliki hak untuk menyelenggarakan festival. Seperti layaknya ormas-ormas yang meminta pembubaran itu. Bukankah ini juga sebenarnya anti Pancasila, Pak? Tidak seperti itu. Jadi yang harus kita lihat adalah, ini fenomena berserikat berkumpul kan memang adalah sebuah keniscayaan ya, dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya tentu apabila kegiatan-kegiatan masyarakat itu terutama substansi atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sensitif yang tentunya bisa menjadi sesuatu hal yang menimbulkan perbedaan pandangan pendapat dari kelompok lain, disitulah potensi konflik akan bisa terjadi. Bukankah konstitusi kita juga menghormati perbedaan pandangan itu, Pak Boy? Benar. Tetapi di dalam hal substansi atau konten, hal-hal yang dibicarakan, disusun dalam sebuah acara, kita juga harus cermati. Apakah ini konten-konten yang memang dilarang secara hukum di negara kita? Karena apabila ini juga terjadi, ini bisa berpotensi menimbulkan provokasi bagi kelompok lain. Diskusi soal misalnya film Tan Malaka, kemudian diskusi soal baru tahap diskusi, paham komunisme ini berarti tidak boleh, Pak Boy, di negara kita? Kalau berkaitan masalah paham komunisme, jelas undang-undangnya sangat clear masih. Kita punya Undang-Undang 2799 yang melakukan penguatan ya terkait dengan masalah keamanan negara dari KUHP dari 107 108 dijabarkan menjadi pasal 107 butir A sampai dengan F. Itu sangat jelas memang pelarangan terhadap penyebar luasan paham yang berkaitan dengan komunisme. Apabila hal-hal ini terjadi dalam masyarakat, dalam artian mengatasnamakan kebebasan, tentu kebebasan di dalam demokrasi kita yang diatur dalam konstitusi negara kita adalah kebebasan yang juga harus menghormati hukum. Tidak boleh kebebasan yang sebebas-bebasnya.